Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونسأله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du, ashabal fadilah, segenap para orang tua, para asatidzah, sepuh dan tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita, qori kita, al-mukarram wal mukhtaram al-ustad Sumarna, ketua RW dan juga ketua RT yang baru. Mana orangnya? Iya teh. Segenap pengurus Masjid Jami As-Sura yang saya hormati dan saya muliakan, para bapak, ibu, hadirin, hadirat, yang insyaallah pada malam ini kita senantiasa mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan penuh rasa syukur, mari bersama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir kumpul bersama dalam rangka acara tawakufan pengajian sementara, sekaligus juga acara menyambut bulan suci Ramadan dan juga santunan. Kita berharap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, semua yang hadir Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan untuk merasakan dan juga memanfaatkan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan haribaan baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bapak, ibu, hadirin yang saya hormati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di akhir bulan Sya'ban, dan ketika itu beliau berada di kota Madinah sedang melaksanakan salat Jumat, dan beliau berkhutbah di hadapan sahabat. Pada saat itu beliau berpesan untuk sahabat dan juga untuk kita semua sebagai umatnya, melalui hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Nabi berkhutbah
Nabi berpesan kepada kita. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas, wahai manusia, qad azillukum syahrun azim. Kalian semua sudah berada dalam suasana bulan suci Ramadan. Ini sekarang perasaan itu rasa-rasanya sudah masuk bulan suci Ramadan apa belum? Yang benar jawabnya Bu. Perasaan kita, rasa-rasanya ketika di siang hari perasaan udah bulan suci Ramadan apa belum? Kata Nabi, qad azillukum syahrun azim. Kalian semua sudah merasakan dan sudah berada dalam nuansa dan suasana bulan suci Ramadan. Mana buktinya? Lihat pasar malam orang jualan baju udah rame. Betul apa betul? Ibu-ibu ada yang udah mulain kredit baju kapelan. Iya Bu ya? Kapelan buat bininya, buat suaminya, buat anaknya, buat mantunya, seragam. Nanti ketika di hari raya Idul Fitri. Kemudian kata Nabi, syahrun mubarak, di mana kalian semua sudah berada dalam suasana bulan yang penuh dengan keberkahan. Kata Nabi, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di mana pada bulan tersebut, bulan yang penuh dengan keberkahan, ada satu malam Allah agungkan, di mana pada malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan kebaikannya bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ja'alallahu siyamahu faridatan, di mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita satu ibadah, di mana ibadah ini berat untuk kita lakukan, berat untuk dilakukan oleh orang-orang yang tingkat keimanannya rendah. Tadi qori kita udah baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan ketika menjelaskan terkait ibadah puasa, Allah awali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah tahu ibadah puasa itu berat untuk dilakukan. Jadi ibadah puasa itu adalah ibadah yang berat karena bersinggungan langsung dengan hajah doruriyah. Kebutuhan fundamental manusia. Makan, minum. Kebutuhan kita bukan Bu? Kebutuhan kita bukan? Makanya ketika Allah larang itu, walaupun makanan itu kepunyaan kita, walaupun minuman itu kepunyaan kita, tetapi ketika datang perintah untuk melakukan ibadah puasa, walaupun itu makanan kita, kita beli pakai duit kita, tapi ketika datang perintah untuk puasa, kita dilarang untuk makan siang. Makanya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang enggak beriman Allah tidak panggil.
Yang keimanannya rendah Allah tidak panggil. Allah juga tahu. Makanya ketika menjelaskan terkait perintah untuk melakukan ibadah puasa, Allah menggunakan nidaul habib, panggilan yang mesra, panggilan yang menyenangkan hati. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya ketika kita melakukan ibadah puasa itu semangat. Semangat enggak Bu puasa besok Bu? Semangat enggak Bu? Semangat enggak Pak? Kalau bapak-bapak palanya udah puyeng aja, waduh udah lebaran lagi aja. Udah beli baju lagi aja. Udah mempersiapkan lebaran lagi aja. Makanya Allah tahu, Allah bukan tidak tahu terkait pelaksanaan ibadah puasa. Berat untuk dilakukan. Makanya Allah panggil, hai orang-orang yang beriman. Jadi siapa yang berpuasa berarti dia adalah orang yang beriman. Kemudian yang kedua, di dalam ayat terkait perintah pelaksanaan ibadah puasa, Allah menggunakan kutiba. Allah dalam ayat ini tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam, tidak saudara. Tetapi dalam ayat ini Allah menggunakan kutiba alaikumusiyam, yang dalam istilah ilmu nahu disebut dengan fi'il mabni lil majhul. Fi'il apa Pak? Fi'il apa Pak? Fi'il mabni lil majhul. Apa fungsinya Allah menjelaskan dengan menggunakan kata-kata kutiba bukan kataba? Karena Allah pun pengen menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya karakter orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang perintah apapun itu bentuknya, termasuk perintah ibadah puasa, maka orang tersebut tidak pernah merasa berat untuk melakukannya. Tuh. Jadi Bapak, Ibu, kalau datang waktu sholat subuh berat untuk kita lakukan, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang punya karakter beriman kepada Allah. Pak Haji tadi sampaikan, di acara malam ini ada santunan. Ketika menyantuni itu sifat dan karakter orang-orang yang beriman. Ketika diminta, ketika ada pengumuman, maka orang-orang yang beriman karakternya tidak pernah merasa berat untuk ikut partisipasi atau untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering saya katakan kalau ngukur diri nggak usah jauh-jauh. Ini malam Jumat atau hari Minggu Ustaz Sumarna ngajar tahsin. Ya, ngajar tahsin jam berapa Ustaz Sumarna ngajar tahsin? Habis asar, waktu yang paling enak buat ngopi. Bener apa bener? Bener apa bener? Habis asar itu paling enak buat ngopi. Ketika ketua masjid mengumumkan bahwa pada hari ini jam sekian ada tahsinul Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian kita berat untuk melangkah kaki kita. Berarti kita tidak termasuk orang-orang yang awas. Ini fungsinya Allah sampaikan dengan menggunakan kata-kata fi'il mabni lil majhul. Allah ingin sampaikan bahwa karakter, ciri-ciri orang-orang yang beriman ketika datang perintah apapun bentuknya, termasuk pelaksanaan ibadah puasa, dia tidak pernah merasa berat untuk melakukannya. Tuh.
Paham Bu? Paham Bu? Jadi berat apa enteng puasa? Berat apa enteng puasa? Harus enteng. Adapun urusan beli baju atau enggak itu urusan belakangan. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya tanya, hatam Al-Quran seminggu berapa kali? Bu, hatam Al-Quran seminggu berapa kali? Ya Allah Kiai, boro-boro seminggu 3 bulan sekali barangkali hatam Al-Quran. Bapak-bapak 3 bulan sekali hatam Al-Quran. Ya Allah, boro-boro Kiai sekarang nyari duit lagi susah. Boro-boro baca Al-Quran Kiai 5 bulan sekali hatam kira-kira Al-Quran. Hatam kira-kira Al-Quran. Tidak. Paling tidak 1 tahun sekali kita mesti hatam Al-Quran. Kapan itu? Ketika kita berada di bulan suci Ramadan.